Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Fitrianto dengan NIM 20.05.52.0098. Saya dari Universitas Teguh Semarang dengan prodi jurusan akuntansi. Saya di sini ingin sedikit mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang berjudul Prinsip Dasar Etika, atau lebih khususnya itu Prinsip Dasar Etika Akuntan. Langsung saja, yang pertama itu Kode Etik Profesi Akuntan. Kode merupakan kumpulan peraturan atau kesepakatan suatu organisasi untuk maksud-maksud tertentu. Kode etik merupakan norma atau nilai yang secara tegas berkaitan dengan suatu hal yang benar atau baik maupun yang tidak benar ataupun tidak baik, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok tertentu. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi yang satu dengan profesi lainnya, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya. Kemudian, etika profesi akuntansi yaitu suatu peraturan yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan sebagai seorang akuntan. Kode etik profesi akuntansi dapat diartikan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi. Selanjutnya, apa sih itu tujuan profesi akuntansi? Yaitu untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Ini adalah 4 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. 4 kebutuhan ini yaitu dari yang pertama kreativitas, kemudian ada profesionalisme, kemudian kualitas jasa, dan yang terakhir itu yang keempat kepercayaan. Selanjutnya kita akan membahas organisasi Institut Akuntan Indonesia atau yang disingkat dengan istilah IAI. Organik profesi ini yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik itu misalnya yang berpraktik dalam sektor publik, ada juga sektor privat, ada juga akuntan pendidik, ada juga akuntan publik, dan akuntan manajemen. Kemudian ada juga akuntan pajak, akuntan forensik, dan lain-lainnya. IAI sendiri didirikan pada tanggal 23 Desember pada tahun 1957. Memiliki 2 tujuan, yaitu membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan, dan juga mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Ada 2 itu tadi yang saya sebutkan. Ikatan Akuntan Indonesia berfungsi menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional, menyusun dan menetapkan kode etik profesi,
serta menyusun dan standar praktik akuntansi seperti pernyataan standar akuntansi keuangan. Struktur etika Institut Akuntan Indonesia. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu tujuan profesi akuntansi untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Bab dasar yang saya sebutkan tadi yaitu tentang kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Yang kedua tadi profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Dan ada kualitas jasa, keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Ya, ini yang terakhir itu tentang kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Ini yang kita akan bahas sedikit, yaitu tentang struktur kode etik berdasarkan jenjang. Ada prinsip etika yang pertama, kemudian aturan etika, dan yang ketiga interpretasi aturan etika, yang terakhir tanya jawab etika. Prinsip etika sendiri disahkan Kongres IAI untuk seluruh anggota IAI. Kemudian aturan etika disahkan oleh rapat anggota kompartemen atau institut profesi sejenis. Ada juga interpretasi etika yang dilaksanakan oleh pengurus kompartemen atau institut profesi sejenis. Yang kemudian yang terakhir tanya jawab etika, Dewan Standar Profesi Kompartemen atau Institut Profesi sejenis. Saya di sini akan menjelaskan, yaitu nanti dari keempat ini saya akan menjelaskan ada prinsip etika, kemudian ada aturan etika, dan interpretasi aturan etika. Yang pertama itu prinsip etika IAI, menyebutkan ada 8. Yang pertama itu tanggung jawab profesi, kemudian ada juga kepentingan publik, yang kedua tadi, yang ketiga itu keintegritas, yang keempat yaitu objektivitas, yang kelima itu kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam itu kerahasiaan, yang ketujuh itu perilaku profesional, dan yang terakhir yang kedelapan itu standar teknis. Untuk yang pertama yaitu tanggung jawab profesi, saya di sini akan menjelaskan secara singkat dari ke-8 prinsip etika ini. Tanggung jawab profesi, seorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai yang profesional. Setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam semua kegiatan yang dilakukan. Jadi seorang akuntan dalam prinsip tanggung jawab itu mereka bekerja secara profesional dan saat melakukan pertimbangan harus menggunakan moral dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian ada juga yang kedua itu kepentingan publik. Publik menuntut tanggung jawab profesi akuntan untuk selalu menjaga kualitas informasi yang disampaikan. 2. Mengedepankan kepentingan publik hanya dapat dilakukan bila akuntan selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional. Dalam menjalankan profesinya, setiap akuntan akan sering dihadapkan pada berbagai bentuk benturan kepentingan. Yang pertama itu kepentingan pribadi versus kepentingan publik, yaitu kepentingan pribadi versus kepentingan publik. Kemudian ada juga kepentingan atasan versus kepentingan publik. Dan yang
keempat yaitu kepentingan klien pemberi tugas dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntan harus selalu lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Sebelum kita masuk prinsip yang ketiga itu kita akan bahas dulu kompetensi, yaitu tentang terdapat di sini ada prinsip ke-8 sampai ke prinsip dari ke-3 sampai ke-8, yaitu prinsip yang integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan terakhir itu standar teknis masuk dalam kompetensi. Istilah kompetensi sendiri itu dapat diartikan itu menjadi beberapa. Ada juga yang menyebutkan kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penguasaan. Pengertian kompetensi mencakup 3 ranah. Yang pertama yaitu kognitif atau pengetahuan, kemudian ada juga afeksi, sikap atau perilaku atau sering disebut juga attitude, yaitu meliputi kecerdasan emosional dan spiritual. Dan ada yang ketiga psikomotorik, keterampilan fisik. Kita akan lanjut. Untuk profesi akuntan, ketiga ranah di atas yaitu mencakup ketiga ranah itu yang dimaksud tadi tentang aspek kognitif, aspek afeksi, dan aspek psikomotorik. Aspek kognitif sendiri itu pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait. Kemudian aspek afeksi itu sikap dan perilaku etis atau kemampuan berkomunikasi. Jadi berkomunikasi itu sangat diperlukan kemampuannya dalam menyampaikan segala sesuatu di kalangan umum atau masyarakat. Dan aspek psikomotorik, keterampilan teknis atau fisik. Di sini misalnya kita bisa mendapatkan beberapa informasi, teknologi informasi, atau lebih khususnya itu tentang keterampilan menguasai sebuah komputer. IAI telah menetapkan 6 prinsip etika yang berhubungan dengan keharusan memiliki kompetensi tinggi ini, yaitu tadi aspek kognitif itu pada prinsip kelima yaitu tentang kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dengan aspek afeksi yaitu prinsip ketiga, prinsip keempat, prinsip keenam, dan prinsip ketujuh. Prinsip ketiga itu integritas, yang keempat objektivitas, yang keenam kerahasiaan, dan yang ketujuh itu perilaku profesional. Dan yang terakhir tentang aspek psikomotorik ini terdapat pada prinsip ke-8 yaitu standar teknis. Kemudian yang ketiga ya, prinsip ketiga itu tentang integritas. Prinsip ini mewajibkan setiap akuntan bersikap jujur dan lugas dalam semua hubungan bisnisnya, berprofesional. Artinya, integritas ialah berterus terang tentang sesuatu yang sebenarnya, atau bahasanya jujur. Sebenarnya dalam prinsip ini 1 sampai ke 8 intinya itu profesional. Dan objektivitas, pada dasarnya prinsip ini mengajarkan untuk mewajibkan setiap anggota harus bersikap secara adil atau tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak sepantasnya dari pihak lain. Objektivitas itu tidak membedakan antara siapa, layaknya lah bersikap adil dan lebih mengedepankan kepentingan yang besar atau umum atau yang
Kemudian yaitu prinsip tentang kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip ini mengharuskan setiap anggota akuntan untuk yang pertama memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja atau yang disebut klien menerima pelayanan yang kompeten. Bertindak tekun dan berhati-hati sesuai teknis yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu kerahasiaan. Di sini pihak akuntan diharapkan dapat satu, menjaga informasi di dalam kantor atau organisasi tempat pekerjaan agar tetap bersifat rahasia. 2. Kewajiban untuk mematuhi semua prinsip kerahasiaan terus dipertahankan. Bahkan saat setelah berakhirnya hubungan antara seorang klien dan akuntan. Jadi itu ketika ada seorang klien memberi kerja terhadap akuntan, walaupun kerja sama mereka telah berakhir atau masanya telah habis, setidaknya kerahasiaan tetap dijaga. Kemudian ada juga menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien. Yang sebelum ini, informasi yang dilakukan oleh klien bersifat rahasia. Menjaga kerahasiaan informasi termasuk di dalam lingkungan sosial. Maksud dari lingkungan sosial ini adalah seperti menjaga informasi, kita tidak membicarakan informasi mengenai apapun dari klien dengan keluarga sendiri, baik itu berupa orang tua, anak, istri, saudara, dan lain-lain, supaya takut untuk mencegah orang tua ataupun saudara yang kita ceritakan itu membocorkan informasi yang kita ceritakan terhadap orang lain. Itu hanya untuk sekedar pencegahan. Kemudian ada juga prinsip perilaku profesional. Prinsip akuntan diharapkan dapat mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku serta menghindari setiap perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Ini adalah prinsip yang pada dasarnya itu tentang profesional. Jadi orang yang tidak profesional takutnya nanti itu dapat mengurangi kepercayaan dari klien terhadap seorang akuntan, sehingga akan menimbulkan miscommunication nanti. Kemudian yaitu prinsip yang terakhir di sini, standar teknis. Prinsip ini pada dasarnya sama, yaitu dapat melaksanakan segala bentuk jasa dengan profesional serta dapat melaksanakan tugas yang diberikan klien dengan sebuah prinsip integritas dan objektivitas. Jadi sebenarnya dari prinsip ke-1 tadi sampai prinsip ke-8, bersikap profesional itu sangat diperlukan dalam sebuah kerjasama apapun di bidang apapun itu, tapi khususnya dalam bidang akuntansi atau akuntan. Kemudian kita masuk yang ke materi selanjutnya, itu tentang aturan dan interpretasi etika. Kita akan membahas dulu tentang aturan etika.
setelah kita membahas aturan etika, kita akan membahas interpretasi etika. Untuk aturan etika sendiri, saya di sini tidak dapat menjelaskan secara spesifik, tapi saya akan menjelaskan secara ringkas, yaitu tentang pertama itu independensi, atau kemudian integritas dan objektivitas, ada standar umum dan prinsip akuntansi, dan ada tanggung jawab kepada klien dan tanggung jawab kepada rekan profes, atau dan tanggung jawab dan praktik lain. Tanggung jawab di sini sangat diperlukan untuk pada siapapun. Interpretasi etika, yaitu interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimasukkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Dalam praktiknya tidak ada etika yang mutlak. Kata mutlak di sini misalnya satu aturan atau satu etika yang mencakup beberapa profesi atau seluruh profesi. Jadi secara sederhananya etika dalam berprofesi yaitu tentang profesi satu dengan profesi lainnya itu berbeda, walaupun dalam tanda garis besar mungkin artinya sama. Kemudian ada standar etika pun berbeda pada sebuah komunitas sosial. Ada beberapa yang mempengaruhi, ada budaya, tergantung norma dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut. Baik itu komunitas dalam bentuknya sebagai sebuah kawasan regional, negara agama, maupun komunitas grup. Tidak ada etika yang bersifat universal. Fungsi etika itu sebenarnya itu apa sih? Fungsi etika itu dapat sebagai sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Etika ingin menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika di sini saya akan menyebutkan 5, yaitu yang pertama, kebutuhan individu, tidak ada pedoman, kemudian perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi dan tak dikoreksi, kemudian lingkungan yang tidak etis, dan yang terakhir itu perilaku dan komunitas. Itu semua atau 5 yang saya sebutkan tadi itu tentang beberapa faktor yang mempengaruhi orang untuk pelanggaran sebuah etika. Sanksi etika itu sebenarnya juga beragam dari profesi, tapi dalam skala besarnya, skala umum maksud saya itu sama, yaitu dibedakan menjadi 2, yaitu tentang skala kecil dan kemudian yang lebih berat yaitu tentang skala besar. Maksud dari skala kecil di sini itu tentang skala sosial atau kemasyarakatan atau hubungan baik antara satu orang dengan orang lainnya itu terganggu. Sanksi ini tuh tidak
tidak berdampak atau tidak ikut pihak berwenang atau pihak ketiga. Jadi pihak satu dengan pihak kedua. Kemudian ada skala besar. Nah, di sini pihak yang ketiga itu pihak berwenang ikut dalam ambil adil untuk menyelesaikan atau memberi sanksi pada orang yang telah melanggar etika. Skala besar itu sama dengan atau sama skala hukum, itu sudah masuk ke ranah hukum untuk penyelesaiannya. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang presentasi kali ini tentang prinsip dasar etika. Saya membahasnya di sini prinsip dasar etika akuntan yang tadi saya sebutkan, dimulai dari prinsip dasar prinsip etika, ada juga aturan etika, interpretasi aturan etika, pelanggaran etika, sanksi etika. Itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk yang telah mensupport saya dalam video ini untuk mendukung. Bila ada salah pengucapan atau salah pengetikan tentang slide presentasi, saya mohon maaf, atau juga salah informasi yang saya dapatkan. Untuk sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf bila saat menerangkan suara saya agak tidak enak didengar ini. Mohon maaf karena ini tidak bisa bicara lama karena terganggu sedikit. Saya ucapkan terima kasih lagi untuk yang telah menyaksikan presentasi kali ini. Sebelumnya saya akhiri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.